Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah perikop yang paling tegas bicara soal berpasangan dengan orang tidak percaya. Dan sebelumnya kita perlu lihat dulu Korintus. Korintus itu kota seperti apa? Korintus itu satu kota yang besar di Yunani, karena dia letaknya di Yunani Selatan. Jadi Yunani itu ada dua bagian, utara dan selatan. Di utara ada Athena, kota ibu kotanya. Dan antara utara dan selatan itu ada teluk Korintus. Tapi bagian selatan dan utara itu tidak terpisah sebenarnya, dihubungkan oleh semacam daratan kecil, lebarnya cuma 6 km, itu menyambungkan utara dan selatan. Dan Korintus ini adalah kota pelabuhan. Karena letak Korintus yang seperti itu, dia menjadi kota yang sangat penting dari segi perdagangan, untuk perdagangan. Dia menjadi kota yang terbesar di selatan Yunani Selatan, dan dia juga menjadi tempat pelabuhan yang penting. Karena pedagang-pedagang untuk ke utara, daripada mereka harus lewat laut yang perairannya berbahaya, biasanya kapal-kapal dagang akan berhenti di Korintus, di Likeum itu, turunkan muatan di situ dan lewat jalan darat, lewat daratan yang sempit itu mereka ke utara. Karena itu Korintus menjadi kota yang sangat ramai dari segi perdagangan, dan kota yang juga sangat majemuk. Orang dari segala macam bangsa ada di situ. Bahkan para sejarawan mencatat populasi orang Yahudi di Korintus cukup signifikan. Dan kalau kita baca Kisah Para Rasul, Paulus ketika pergi ke Korintus, dia melayaninya di rumah-rumah ibadat. Artinya rumah ibadatnya cukup banyak di Korintus. Paulus dapat tantangan dari kepala rumah ibadat orang Yahudi, dan Paulus dapat tantangan dari orang bukan Yahudi yang merasa Paulus menyerang mereka karena Paulus mengganggu penyembahan mereka kepada dewa-dewa mereka. Nah itu kota Korintus. Dan satu reputasi yang umumnya didapat oleh Korintus adalah Korintus itu kota sin city, kota berdosa gitu. Tapi ada juga yang mengatakan reputasi sin city itu kemungkinan juga adalah propaganda dari Athena, karena Korintus itu kota saingan Athena. Karena para arkeolog ketika mereka menggali reruntuhan Korintus, mereka menemukan bahwa kuil Dewi Afrodit, kuil penyembahan kepada Afrodit itu ukurannya nggak besar, bukan kuil-kuil yang besar. Kalau misalnya penyembahan kepada seorang dewa itu besar di satu tempat, kuilnya harusnya besar. Korintus secara tradisional dianggap sebagai kota berdosa karena kuil Afrodit itu nabi-nabinya cewek, dan itu penyembahan kepada dewanya dengan melakukan hubungan seks dengan nabi-nabinya gitu di kuil itu gitu. Jadi pelacuran bakti seperti itu. Nah, karena itu Korintus mempunyai reputasi yang seburuk itu. Hanya penelitian terakhir mengatakan jangan-jangan ini cuma propaganda Athena karena belum menemukan kuil Afrodit yang besar di Korintus. Begitupun Korintus adalah kota yang sangat majemuk, kota yang ada banyak sekali suku bangsa ada di situ, ada banyak sekali agama, kepercayaan ada di situ. Nah, kita bersyukur ada kota Korintus
Karena dengan adanya kota Korintus kita dapat banyak nasihat dari Paulus tentang hal-hal yang praktis. Tentang bahasa roh, tentang karunia-karunia roh, dan tentang berpasangan dengan yang tidak seiman. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan ini, Bapak Ibu. Merenungkan ini dengan memahami sesungguhnya yang Paulus sedang bicarakan ini apa. Apakah Paulus sedang bicarakan tentang agama atau apa? Ini penting sekali karena kalau dibaca dengan teliti 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16 sampai 18, ini bukan hanya bicara soal pasangan pernikahan. Ini bicara tentang berpasangan dalam banyak hal praktis lainnya selain dalam pernikahan. Nah, kita lihat ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, kata pasangan, kata yang dipakai di sini adalah pasangan yang tidak seimbang. Bicara pasangan makanya banyak yang langsung menafsirkan jangan menjalin hubungan pernikahan dengan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Nah, kata yang menarik sekali dipakai untuk ini adalah kata yang dipakai dalam bahasa aslinya itu pasangan, kata yang dipakai itu yoke, kuk. Kalau diterjemahkan lurus sebenarnya seperti ini. Janganlah memikul kuk yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Di Ulangan itu ada Ulangan 22 ayat 10 ada hukum Tauratnya bilang, jangan pasangkan kuk satunya ke lembu, satunya ke keledai. Itu enggak seimbang. Tahu kuk ya? Ini ada gambarnya Bapak Ibu. Yang kayu itu loh, kayu di tengah itu kuk. Nah ini unequal yoke, ini kuk yang tidak seimbang. Sebelah kirinya itu onta, sebelah kanannya sapi. Bisa lihat kuknya jadi gimana? Untuk membajak sawah. Sekarang udah, ya biasanya 2 ekor sapi dipasangi di tengkuknya, ditaruh ada kayunya, diikat lalu mereka bersama-sama membajak sawah. Sekarang udah jarang di Jogja juga ya. Kata yang dipakai oleh Paulus tentang pasangan yang tidak seimbang ini, dia memakai kata yoke, kuk, unequal yoke. Janganlah memikul kuk yang tidak seimbang. Apa yang terjadi kalau keledai dan sapi dipasangkan kuk? Ketika membajak sawah dengan sapi, ada sapi yang mimpin. Yang lebih kuat itu akan menarik yang lebih lemah untuk jalan. Dan kalau sapinya satunya kuat, satunya lemah, itu akan jelek sekali hasilnya. Karena yang satu lemah, nggak bisa ngikutin irama jalannya sapi yang lebih kuat. Apalagi sapi dipasangkan dengan keledai, itu akan jomplang sekali. Seperti ini, onta dipasangkan dengan sapi juga susah. Jadi jangan di Ulangan ditulis begitu, jangan pasangkan kuk pada sapi dan keledai. Kuk yang tidak seimbang itu akan menyebabkan banyak masalah. Banyak masalah di dalam hasilnya. Hasil dari membajaknya itu hasilnya akan jelek. Paulus menasihati jemaat di Korintus itu wajar karena jemaat di Korintus itu terdiri atas suku bangsa-bangsa yang beda-beda, ada agama yang beda, begitu beraneka macam. Di masa itu sampai sekarang juga orang Yahudi diajarkan oleh rabi mereka begini, perempuan yang baik boleh menikah dengan laki-laki yang nakal. Karena perempuan yang baik bisa membawa pengaruh baik kepada suaminya. Kalau suaminya nakal dapat istri yang baik, istrinya bisa mempengaruhi suaminya untuk jadi baik. Tapi jangan menikah dengan perempuan yang tidak baik. Karena suami yang baik akan dipengaruhi oleh istri pada perempuan yang tidak baik itu. Itu nasihat ajaran rabi Yahudi. Sekarang pun orang Yahudi Ortodoks masih diajarkan seperti itu. Jadi yang menentukan itu perempuannya. Mencari pasangan itu yang laki-laki harus hati-hati untuk memilih perempuan yang baik. Karena itu perempuan yang gak baik gak ada harapan di dalam agama Yahudi. Gak bisa dipilih karena akan membahayakan bagi kehidupan pernikahannya. Kalau perempuan yang baik akan dengan siapa aja boleh, dengan yang jahat juga, dengan yang nakal juga boleh, dengan yang tidak percaya juga boleh, karena dia bisa mempengaruhi. Begitu ya. Begitu enggak sih Bapak-bapak?
dipengaruhi oleh yang lebih berkuasa di rumah itu siapa? Begitu ya. Bahwa bapaknya nggak berani sama sekali. Itu menunjukkan bahwa memang asumsi itu benar gitu. Unequal yoke. Paulus nggak bilang laki-laki atau perempuan. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Karena kebenaran dan kedurhakaan berbeda, terang dan gelap berbeda, Kristus dan Belial berbeda, orang percaya dan orang tak percaya berbeda. Perbedaan sebenarnya yang Paulus sedang bicara ini bukan agama Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar soal agama. Unequal yoke. Yoke itu, kuk itu dipasangkan supaya sapi yang dipasangi kuk itu melakukan sebuah misi. Ada tujuannya, kuk dipasang. Karena itu ketika kuk dipasang harus dipasang pada 2 ekor sapi yang sama. Yang seimbang. Nah, kehidupan bersama itu seperti kehidupan memikul kuk. Pernikahan apalagi. Pernikahan itu disebut lembaga pernikahan. Bahasa Inggrisnya institution. Marriage is an institution. Ada lelucon lama dalam bahasa Inggris. Marriage is an institution, but who wants to live in an institution? Pernikahan itu sebuah lembaga. Tapi siapa yang mau hidup di rumah sakit jiwa? Karena kalau ngomong institution dalam bahasa Inggris, konotasi pertamanya adalah mental institution, rumah sakit jiwa. Jadi marriage is an institution, but who wants to live in an institution? Jadi pernikahan itu sebuah lembaga atau rumah sakit jiwa. Siapa yang mau hidup di dalam rumah sakit jiwa? Makanya orang Barat gak mau menikah karena marriage is an institution katanya. Nah, tapi kelembagaan pernikahan itu memang berbeda, memang unik sekali. Dulu sampai ada yang nulis perempuan itu dari Venus, laki-laki itu dari Mars. Karena perempuan dan laki-laki itu memang beda sama sekali. Kecenderungannya, hatinya, cara berpikirnya cenderung berbeda. Sehingga ketika 2 orang memutuskan untuk tinggal bersama, hidup bersama, mereka mengikat janji. Nah, janji itu kuknya. Ketika mengikat janji, itu mereka menaruh kuk di leher. Satu sama lain dipasangi kuk. Nah, ketika udah dipasangi kuk, apa yang akan terjadi? Mereka akan berjalan bersama-sama. Tapi berjalannya tidak lagi bebas. Karena kalau mau ke kiri, ada yang ngikut ke kiri. Kalau mau ke kanan, ada yang ikut ke kanan. Mau diam, dia ikut diam. Bayangkan coba, satunya mau ke kiri, satunya mau ke kanan. Ada yang sering sakit leher, mungkin kuknya tidak seimbang. Satunya mau ke kiri, satunya mau ke kanan, akhirnya lehernya sakit. Satunya mau lari kencang, yang satunya lagi mager. Unequal yoke itu fatal sekali. Ketika memilih pasangan, harus sadar hal ini. Ketika buat komitmen, kita memasang kuk di leher. Dan ketika memasang kuk di leher, artinya apa? Artinya harus ada penyesuaian yang dilakukan. Kiri dan kanan harus sama-sama rela untuk menyesuaikan. Bagaimana kalau misalnya kepercayaannya aja udah beda? Pasangan yang tidak seimbang, unequal yoke, pertama yang paling penting yang harus dilihat adalah orientasinya. Equal orientation. Kalau dipasangi kuk, dua-duanya orientasinya harus ke depan. Gak bisa yang sebelah kiri menghadap sana, yang sebelah kanan menghadap sana. Orientasinya beda, gak bisa, gak jalan gitu. Atau yang sini nengoknya ke sana, yang sini nengoknya ke sana. Itu gak bisa. Supaya bisa menjadi pasangan yang seimbang, pertama-tama orientasinya harus sama. Arahnya harus sama. Nah, orang percaya dan orang tidak percaya, apakah arahnya sama teman-teman? Ini bukan soal agama teman-teman, ini soal kepercayaan, keyakinan. Orang Kristen pun bisa menjadi pasangan yang tidak seimbang kalau orientasinya beda. Makanya anak-anak muda kalau pilih pasangan, lihat cantiknya oke lah, lihat gantengnya oke lah, lihat kaya miskinnya oke lah. Tapi periksa dulu orientasinya, arah hidupnya mau kemana. Kalau satu arah hidupnya senang-senang gitu, hati senang walaupun tak punya uang. Jangan mau sama cowok kayak gitu, dia gak akan nyari uang.
Dia hanya mau senang-senang aja. Nanti cewek yang disuruh cari uang biar dia bisa senang-senang terus. Cowok juga sama. Ketika cari pasangan, cek dulu orientasinya apa. Equal orientation teman-teman. Arahnya kemana? Kalau kita pengikut Kristus, Kristen, kita pengikut Kristusnya seperti apa? Kita mau mengikuti Kristus seperti apa? Kristennya bagaimana? Kristen pun belum tentu percaya kepada Kristus kan. Minggu yang lalu kita udah bertobat semuanya. Kita sebenarnya belum percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan minta berikan yang terbaik, kita berikan yang terbaik enggak? Ketika Tuhan yang minta yang termahal, terkasih, paling berharga dari kita mau ngasih enggak? Seringkali kita nyimpan kan untuk diri kita, enggak mau kasih ke Tuhan. Percaya sama Tuhan aja kita bisa beda-beda. Orientasi iman kita aja bisa beda-beda. Nah karena itu equal orientation. Kompasnya harus sama. Seperti di gambar itu. Kompasnya harus sama. Mau arahnya kemana nih? Kalau satu mau ke Kaliurang, satu mau ke Parangtritis, nggak akan bisa. Nggak harus either or. Nggak harus Kaliurang atau Parangtritis. Bisa Kaliurang dan Parangtritis. Hanya perjalanannya lebih jauh. Dan yang mana dulu? Kaliurang dulu atau Parangtritis dulu? Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Equal orientation itu penting sekali. Gitu, jangan asal pilih cantik atau ganteng gitu kan. Nah saya mau bilang seperti ini teman-teman. Kita bukan bicara soal agama dulu. Kita bicara soal orientasi. Tujuan hidup dulu. Kalau tujuan hidupnya udah beda, perjalanannya akan sangat susah. Perjalanannya susah sekali. Kalau orientasinya beda. Nah karena itu Paulus bilang pasangannya harus seimbang. Harus equal orientation. Nah yang masih muda-muda yang belum punya pasangan, renungkan orientasi hidupmu apa, tujuan hidupmu apa. Yang udah punya pasangan ngobrol, jangan ngobrolin drakor aja. Ngobrolin tujuan hidupnya apa, pasangan hidupnya apa, mau apa, mau punya anak berapa. Punya anak 1, 2, 3, 5, 6, 7 atau child free. Sekarang anak-anak generasi Z sudah ngomong child free. Wow luar biasa, Indonesia akan maju sekali kalau generasinya ngomong child free. Kita akan terhindar dari ledakan penduduk. Pasangan yang tidak seimbang bicara soal orientasi pertama-tama, tujuan pertama-tama. Kenapa kita nggak bisa dengan yang beda agama, teman-teman? Bukan nggak bisa, oke, agamanya beda, tapi kalau tujuan hidupnya sama gimana? Kita diskusi, tujuan hidupnya sama gimana? Percaya kepada Kristus itu melampaui agama, bukan soal agama. Kalau kita bicara tentang pasangan, seiman itu pahami dulu, bukan seagama. Seiman itu orientasi hidupnya sama, tujuan hidupnya sama. Sama-sama mau bahagia dalam kekekalan enggak dengan pasanganmu? Equal orientation. Jadi kita harus punya orientasi yang sama. Agama itu menegaskan iman kita kepada siapa. Pengikut Kristus yang seperti apa? Kalau di Shine kita terus diajarkan soal mengasihi, Allah mengasihi sesama. Memberi diri. Yesus memberi diri untuk disalibkan. Kita pun rela pikul salib demi mengasihi sesama. Kalau kita yang terbiasa menghidupi hidup seperti ini, ketemu pacar yang gak peduli orang lain, yang sombong, egois, hidupnya akan sengsara. Karena itu equal orientation juga berhubungan dengan equal values and beliefs. Nilai-nilainya, apa yang dipercayanya harus sama. Nilai-nilainya sama. Nilai-nilai apa sih Pak? Nilai pertama, nilai tentang kehidupan. Apa yang dipahami tentang hidup ini? Yang kedua, apa yang dipahami tentang dirinya sendiri? Hidup ini diri sendiri dan orang lain. 3 itu sebenarnya. 3 itu hal dasar yang kita bisa periksa nilai dan kepercayaannya. Tentang hidup, tentang diri sendiri, tentang orang lain. Kalau ini gak seimbang, kehidupan pernikahannya akan mengerikan. Kalau ini gak seimbang seperti nasihat Rabi Yahudi itu, yang satu akan merusak yang lain. Kalau orang Yahudi begitu percaya dengan kekuatan perempuan ya. Jadi kalau perempuannya baik, keluarganya baik. Kalau perempuannya gak baik, keluarganya hancur. Bukan hanya perempuan yang bisa mempengaruhi, laki-laki pun bisa mempengaruhi. Karena itu pasangan yang seimbang itu penting sekali. Memeriksa value-nya apa. Nah kita hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali, memeriksa kembali value kita, belief kita. Apa yang kita pahami tentang hidup ini.
Apa yang kita pahami tentang sesama kita, apa yang kita pahami tentang diri kita, orang di sekitar kita, apa yang kita pahami. Mencintai Tuhan membuat kita memahami hidup ini untuk apa. Dan ketika kita memahami hidup ini untuk apa, kita pun menghargai diri kita sendiri. Kalau kita punya pemahaman yang benar tentang diri kita sendiri, kita bisa melihat orang lain dengan pemahaman yang benar juga. Orang Kristen percayanya gimana? Orang Kristen percaya kepada Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Tuhan adalah Bapa. Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang maha kuasa. Bapa yang mengasihi kita dan memberikan anak tunggalnya kepada kita. Sehingga teladan kasih kita adalah Kristus. Hidup bagi kita adalah apa? Hidup bagi kita adalah mensyukuri anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Semua yang ada dalam hidup ini adalah anugerah. Semua yang diberikan kepada kita dalam hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu kita menghargainya, merawatnya. Diri kita berharga. Kita berharga teman-teman. Kenapa? Karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. In the image of God, imago Dei. Jangan lihat kulitnya gelap, rambutnya keriting, hidungnya bantet. Jangan lihat itu. Lihat image of God di dalam diri kita. Iya. Karena Allah menciptakan kita dalam gambar dan rupa Allah, maka kita berharga. Dan kita semua unik. Tidak ada dua manusia di dunia ini yang identik. Semuanya unik. Karena kita berharga seperti itu, kita juga melihat orang lain berharga. Seperti Tuhan menghargai kita. Equal values and beliefs. Mau menjalankan kehidupan dengan pasangan yang bahagia, pastikan tujuannya sama, nilai-nilainya sama, imannya sama. Iman kepada Allah dalam Kristus Yesus dan benar-benar diimani. Bukan cuma stempel aja Kristen. Dibaptis nggak dibaptis itu bukan jaminan. Ke gereja nggak ke gereja, ya itu sih pertanda, tapi bukan jaminan. Apa yang dipercaya, nilai-nilainya seperti apa. Ketika komitmen, udah komitmen untuk berjalan bersama-sama. Di dalam perjalanan itu, kita akan mengalami banyak hal juga kan. Ketika berpasangan itu awal kan. Tapi ketika berjalan bersama pasangan kita akan lihat. Berjalan sendiri dan berjalan berdua beda. Jalan sendiri itu lebih banyak seremnya ya. Berjalan sendiri itu lebih banyak seremnya. Tapi kadang-kadang enak juga jalan sendiri. Jalan sendiri itu enaknya apa? Enaknya apa jalan sendiri? Mau ke kiri ke kanan ada yang ngerecokin, ya kan? Mau berhenti dulu nggak ada yang ngerecokin. Jalan sendiri itu enaknya, kita awalnya rasanya enak. Bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, bebas. Tapi saya udah pernah bilang kan, kita tidak dirancang untuk sendirian. Kekristenan juga bukan agama orang yang jalan sendiri-sendiri. Kita selalu butuh rekan seperjalanan. Karena itu, pilih rekan seperjalanan dengan hati-hati. Jalan sendiri jauh lebih enak daripada jalan bersama dengan orang yang tujuannya beda. Orientasi saya kalau jalan-jalan itu lihat pemandangan. Foto-foto, collect memories. Ada yang orientasinya kalau jalan-jalan itu belanja. Foto-foto nggak penting, yang penting bawa oleh-oleh tentengan banyak. Satu RT, satu RW, satu dukuhan dibagi semua gitu. Ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang kalau jalan-jalan yang penting posting di Instagram aja gitu. Perlu periksa, kalau mau jalan bareng cek dulu kamu tuh senangnya ngapain. Gitu kan. Punya pacar diajak ke pantai. Gak taunya pacarnya sedang berjuang supaya memutihkan kulit. Wah, marah-marah lah, apain ke pantai panas jadi hitam. Mentang-mentang kamu orang Kupang ngajak saya ke pantai biar hitam sama kayak kamu ya. Ada lagi pasangan yang senangnya musim dingin gitu, senangnya ke dingin-dingin. Ajak pasangannya ke sana. Ternyata pasangannya asma. Ya makanya tanya-tanya dulu gitu, mau jalan-jalan periksa dulu pasangannya cocok gak untuk perjalanan ini. Kalau cuma perjalanan seminggu atau 3 hari, 4 hari, ya itu kita bisa ketawa ya, pulang kita bisa tulis jadi pengalaman. Tapi kalau pasangan hidup yang perjalanannya sampai maut memisahkan kita, sebelum maut memisahkan kita udah bunuh duluan gitu. Jadi pilih baik-baik,
Jangan sampai salah pilih. Tapi kalau udah berjalan teman-teman, kalau udah pikul kuk dan berjalan, udah harus jalani. Mau kayak gimana pun harus jalani. Dan harus lakukan penyesuaian. Mau kita seberapa hati-hati pun pilih pasangan, pasti penyesuaian harus dilakukan. Itu pasti. Gak mungkin ada manusia yang sama persis kan. Kalau soal-soal seperti itu pasti terjadi. Hanya yang basic yang saya bilang tadi. Kita teman-teman berjalan berdasarkan orientasi, value, dan belief. Tujuan, nilai-nilai, dan apa yang kita percayai. Itu yang menjadi penolong kita dalam perjalanan. Ketika sudah dipasangi komitmen dengan pasangan, yang bisa membuat kita tetap di dalam komitmen itu adalah itu, 3 hal itu. Orientasi kita, tujuan, nilai-nilai kita, kepercayaan kita. Itu yang akan menolong kita ketika ternyata loh kok kayak gini dia. Sebelum dipasangi kita nggak tahu kalau dia kentutnya bau. Udah dipasangi dia kentut, kita nggak bisa kemana-mana. Kita kemana dia ngikut terus kan, orang dipasangi gitu kan. Begitu teman-teman. Tapi yang bisa membuat kita tetap bertahan di situ yaitu orientasi, value, dan belief. Begitu teman-teman. Demikianlah sesi pranikah hari ini. Terakhir. Nah, yang terakhir ketika berpasangan, jangan menghakimi. We ourselves need Christ's grace every day to keep us from leading others astray by our own sin. Kita semua orang berdosa, diselamatkan karena kasih karunia. Ketika kita hidup berpasangan pun, kita masih bisa berdosa. Karena itu, di dalam kehidupan bersama, kita tetap butuh kasih karunia. Kalau kita nggak rendah hati selalu di depan kasih karunia, kita akan menyesatkan pasangan kita. Karena kita akan ke kiri. Dan karena dia kompromi dengan kita, dia ikut ke kiri. Nggak taunya kita ke jurang. Dan kita perlu selalu terbuka kepada kasih karunia untuk menolong kita. Dan untuk mendengarkan yang lain. Kadang-kadang kita merasa begitu benar. Tapi sebenarnya kita begitu salah. Karena itu kita butuh kerendahan hati untuk mendengarkan. Mendengarkan kasih karunia, mendengarkan pasangan. Jadi yang belum punya pasangan atau lagi nyari-nyari pasangan, biar firman hari ini jadi pedoman bagi kita. Jadi penolong bagi kita. Bagi yang sudah berpasangan, ya sudahlah mau gimana lagi, udah terlanjur. Kalau yang sudah berpasangan, periksa 3 hal itu. Orientasi, values, beliefs. Dan itu jadi kekuatan untuk terus bersama-sama di dalam kasih karunia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu menolong kami, menguatkan kami. Biarlah kebenaran-Mu menginspirasi kami, menegur kami. Biarlah ketika kebenaran-Mu mengingatkan akan dosa-dosa kami bertobat di hadapan Engkau. Dan kami mau belajar selalu dari Engkau, kami mau rendah hati selalu di depan kasih karunia. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh menyatakan Kristus dalam setiap yang kami lakukan ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, tolong kami ya Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus bicara di hati kami. Firman ini menjadi rema bagi kami, menolong kami di setiap langkah kami. Kami akan membawa persembahan kami ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan dengan hati yang sukacita. Persembahan yang kami berikan dengan rela. Yang terbaik kami mau berikan kepadamu. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memberi katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sarang hamnida na Yesus